Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahal Ramadan, kelas 12 TKJ 1. Misi Garuda merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Misi Garuda ini melibatkan tentara negara Indonesia, TNI, dan polisi sebagai anggota dan diberikan nama kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Tugas dari pasukan ini pada dasarnya adalah untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Peran Indonesia dalam misi Garuda dilakukan untuk menjaga perdamaian di berbagai tempat di dunia atas nama organisasi PBB. Indonesia mulai berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini sejak tahun 1957, tepatnya saat Indonesia masih di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Terdapat lebih dari 27 kontingen pasukan yang terbentuk beserta subkontingen pasukan hari ini. Tujuan misi Garuda. Tujuan dari dibentuknya misi Garuda adalah sebagai bukti konkret ada keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai peacekeeping force atau bisa disebut juga sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian di PBB. Tentu saja yang berusaha menjaga perdamaian dunia ini nggak cuma pasukan dari Indonesia, ada juga beberapa pasukan dari negara lain yang turut terlibat dalam pasukan pemeliharaan perdamaian, seperti India, Australia, dan Kanada. Indonesia sendiri sekarang telah menduduki peringkat ke-12 dari 125 negara yang mengirimkan pasukan mereka untuk terlibat di peacekeeping operation milik PBB secara jumlah. Anggota misi Garuda adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI, polisi, dan sipil yang ditugaskan ke negara-negara yang mengalami konflik. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda. Kontingen ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Suwadi Suromiharjo, sedangkan wakilnya Mayor Infanteri Soedono Suryontoro. Hubungan antar luar negeri. Misi Garuda merupakan operasi perdamaian yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di luar negeri. Hubungan luar negeri dalam konteks ini melibatkan kerjasama antara Indonesia dan negara yang menjadi tuan rumah misi tersebut. Ini mencakup koordinasi dengan pasukan dari negara lain, diplomasi militer, dan komunikasi efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah konflik. Latar belakang terbentuknya misi Garuda. Pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada tahun 26 Juli 1956. Saat itu, tiga negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Melihat momentum, Inggris segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara Liga, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis. Akhirnya, kontingen Garuda 1 dikirimkan ke Mesir pada 28 Januari 1967. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, Indonesia tak henti mengirimkan kontingen Garuda dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia di bawah naungan PBB. Seperti yang dikutip dari situs resmi Komenlu, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari total 124 negara. Misi Garuda tentu adalah wujud pelaksanaan mandat konstitusi Indonesia yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Latar belakang terbentuknya misi pemeliharaan perdamaian atau MPP. Misi Garuda terbentuknya dari adanya United Nations Peacekeeping Operation, misi pemeliharaan perdamaian PBB atau MPP PBB. MPP menjadi alat untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Menurut data UNDPKO, pada 2018 ada 100.000 lebih personil dari 124 negara yang terjadi di 14 MPP PBB. Mereka berasal dari militer, polisi, maupun sipil. Peran awalnya hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata, stabilisasi situasi di lapangan. Namun saat ini tugas MPP PBB semakin luas. Sebelumnya MPP PBB menghadapi konflik antar negara, sekarang mereka juga terjun ke dalam konflik internal dan perang saudara, termasuk terorisme, radikalisme, penyakit menular, dan sebagainya. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya Sahal, pamit. Terima kasih.